Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Teman-teman, kembali lagi di channel YouTube saya, Khairun Imam. Gimana nih kabar kalian? Semoga kita semua selalu diberi kesehatan, kemudahan, dan juga limpahan rezeki dari Yang Maha Kuasa. Nah, ini adalah hari kedua di mana saya beserta dengan teman-teman YouTuber Nusantara mendampingi Bapak Joko Widodo di Lampung. Setelah kemarin, di hari pertama, kita sudah melihat bagaimana antusiasme masyarakat menyambut kedatangan Bapak Jokowi di Kabupaten Mesuji dan juga Tulang Bawang. Apalagi ketika kirap gajah. Wah, ini luar biasa teman-teman. Masyarakat tumpah ruah di jalan. Nah, ini sepertinya akan membuat tetangga sebelah makin kepanasan. Tapi di video kali ini kita akan melihat beberapa tayangan yang sangat menarik dan juga sangat mengejutkan. Utamanya informasi dari kejaksaan atau pengadilan, kalau nggak salah Pengadilan Negeri Jakarta Timur, terkait dengan seperti apa model sidang dari Dr. Tifaranti yang akan digelar di tanggal 2 Juli. Serta beberapa tayangan debat panas yang membuat Roy Suryo sepertinya akan keok nanti teman-teman. Nah, sebelum kita mulai, jangan lupa like, subscribe, dan share. Dan tanpa perlu berlama-lama lagi, mari kita mulai videonya berikut ini. Jadi untuk terkait dengan laporanmu, saya akan hadapi. Gak usah takut. Kau cepat diperiksa, biar saya cepat juga diperiksa. Gitu loh. Ya? Laporanmu itu belajar itu dari saya. Gantian, Mas Roy. Gantian, Mas Roy. Nanti gantian. Kita dengar dulu. Mas Lecu, Kau sudah tanda tangan pernyataan tidak mengulangi perbuatan di kejaksaan. Kau jangan terus-terus live streaming. Kau sudah tanda tangan pernyataan. Nanti dulu Mas Roy. Kita gantian. Saya dengar. Oke, lanjut Mas Lecu. Masih ada poin yang disampaikan. Sudah cukup jelas kan? Laporan aku hadapi. Mas Roy, silakan tanggapan Anda. Tadi kita nggak bisa dengar. Silakan Anda sampaikan dari awal. Oke, jadi orang ini ya nggak usah ngaku tapi dia mengadukan tapi katanya korbannya adalah Pradi Bersatu. Orang ini nggak ngerti dan dia sudah tidak layak lagi menjadi narasumber. Karena apa? Karena dia sudah bukan pihak lagi. Orang ini tidak punya lagi legal standing. Jadi saya kira semua TV tak perlu lagi ngundang orang ini. Karena orang ini sudah tidak punya lagi legal standing. Jadi jelas nanti akan ada tuntutan lain terhadap orang ini ya. Lecu Manan ini yang lah banget. Jadi itu aja. Tunggu saja kita akan hadapi termasuk oleh Pak Yaya yang ada sampingmu itu. Ya itu yang akan menjadikan. Ya, tidak ada saling potong-potong. Kenapa? Lu kenapa? Iya, kenapa? Mau apa? Lu mau apa? Oke, sekarang gini. Kenapa? Gini, gini abang. Begitu. Menangkap pun kemarin salah prosedur. Salahnya di mana? Pertama, Anda seorang media pasti mengikuti koruptor. Koruptor jadi tersangka, dikirimi surat masih. Ingat loh, koruptor. Dikirimi surat masih sama KPK untuk pemeriksaan. Dengan waktu yang ditentukan. Kalau kita bicara KUHAP ada batas waktu 3 hari. Nah, baik KUHAP lama maupun KUHAP baru. Sama. Di 112, nomor 8 tahun 1981 yang lama, 112 dan 113. KUHAP itu. Batas waktu 3 hari sebelum dia datang diberi. Kalau dia tidak datang yang kedua kalinya, dipanggil dengan batas waktu yang sama, baru ada penjemputan paksa. Betul 3 kali. Itu kebijakan. Oke. Ya, yang aturan di situ ditambah juga pasal 100 KUHP yang baru ayat 5 sama 2. Ditambah lagi diperkuat pasal 97 KUHP bahwa harus di poin 2 dipanggil 2 kali. Kalau sudah dipanggil 2 kali dengan jangka waktu 3 hari atau 5 hari, ternyata tidak, maka dilakukan penjemputan. Kita waktu penyidikan, pertama si Gofur, kedua saya tanya kepada penyidik, ini pemeriksaan apa? Diam. Nah, terus Anda menangkap begini. Yang pagi-pagi itu ya? Iya, hari Jumat. Anda menangkap. Mana surat pemanggilan dari awal? Nggak jawab. Jadi nggak ada suratnya juga, langsung dipanggil, langsung dibawa surat penangkapan. Surat apa yang ada? Yang dibawa surat penangkap, surat panggilan, KUHAP itu. Makanya kalau saya bicara pakai dasar, bukan opini, bukan narasi, pokoknya lawan. Enggak, kita dasar. Apa dasar? Jadi karena dasar. Harus Tadi surat. Saya nggak tahu. Ya tadi sudah, berarti Anda nggak dengerin. Berapa? Lah, nggak usah. Anda tadi sudah saya bilang. Bagaimana begini?
Sudah saya tadi Bagaimana bilang. bunyinya? Sudah saya tadi bilang, buat apa? Anda berarti mau belajar dari Nggak situ. tahu, iya makanya. Sudah berulang-ulang kok itu. Udah, lanjut lagi. Pertanyaannya apa? Bunyinya. Pertanyaannya apa? Bunyinya. Oke, Nggak, sebentar. nggak. Kita lanjut lagi sebentar. Ini urusan saya. Ya. Jangan kau potong-potong karpnya sendiri. Iya, kau juga Ya, jangan potong ya kan? Oke, oke, ya? oke, Oke. 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 Jangan Deal. sosok, Jadi aduh, tidak diem ada lu. tidak ada saling potong-potong. Kenapa? Lu Enggak, jangan kenapa? Iya, Udah, kenapa? udah. Mau Udah. apa? Lu mau apa? Oke, sekarang gini. Kenapa? Gini, Amat lu. gini abang-abang. Saya tunggu dasar lu bicara. Oke, abang-abang gini. Kita Lu nggak punya dasar kita kesepakatan. Kita kesepakatan. Udah, oke, oke. Baik, kita kesepakatan. Jadi tidak ada saling potong, saling menjelaskan. Oke, silakan. Is, Bang tadi Adi. begitu. Ya, nggak apa-apa. Silakan. Oke, Silakan. silakan. Ya, oke. Baik, Lihat. silakan. Kalau Bang Adi kita Silakan. kasih Kita pakai kesempatan. akhlak Oke. gitu. Baik. Ya, kemudian tadi soal surat. Ya. Tidak ada surat. Surat pemanggilan yang tidak ada berarti. Tidak ada. Saya bicara langsung sama penyidik. Bukan sama siapa-siapa. Tidak ada, diam aja. Hanya disodorkan penangkapan. Ya nggak mau kita tanda tangan. Surat dari awal itu mana? Oke. Kan ada batas waktu 3 hari dulu dipanggil. Ya. Setelah 1 kali dipanggil tidak. Ada surat kedua. Nah kalau kedua kali tidak, maka ada penjemputan. Ya. Pertanyaannya, ini kasus apa? Kok pakai dipaksa kayak teroris? Gitu loh. Saya bilang nih skornya 3-0 nih, babak pertama. Nah, saya dianggap cari sensasi, tapi enggak. Saya mau coba jelaskan tadi, kenapa 3-0? Karena menetapkan tersangka, ya, memidanakan orang, menangkap, menahan, itu thresholdnya 2, Pak Roy. Ketika Bapak udah jadi tersangka, sudah pasti lebih dari 2. Saya ilustrasikan, saya tambah 1, 3-0. Nah, tetapi dengan dikabulkannya, bukan dikabulkan ya, tidak ditahannya ini, menurut saya ini jadi 3-1 sekarang. Tetap, mohon maaf Pak Roy, tetap Pak Roy ketinggalan. Kenapa? Karena kan masih tersangka, tetap akan sidang. Nah, apakah 3-1 ini jadi 3-3, 3-4, atau malah jadi 5-1? Nanti kita lihat di pengadilan. Kenapa? Karena, jujur aja, karena Pak Roy ini memiliki mountain to climb, atau gunung yang harus didaki. Kenapa gunung yang harus didaki? Karena bukti-bukti yang digunakan untuk menyerang Pak Roy ini, bukti-bukti yang sifatnya signifikan. Misalnya apa? Tadi pengakuan Bang Yakub, pengakuan dari UGM. Kemudian Lab 4 Polri misalnya. Kemudian ada banyak lah ya, misalnya keterangan dari koran dan lain-lain. Bukan tidak bisa dibantu. Apakah pada saat penangguhan penahanan itu ada surat pernyataan yang ditandatangani bahwa tidak mengulangi perbuatan? Tunggu di pengadilan. Ini mohon maaf ya dengan para penyidik ya, saya mohon maaf walaupun sebenarnya mereka yang salah. Terlihat betul bahwa para penyidik ini memiliki ambisi, keinginan untuk menangkap dan menahan. Kelihatan betul. Dari mana kelihatannya? Indikasinya. Salah satu indikasinya yang paling ujung ya. Paling ujung mereka tungguin itu sampai jam 4. Padahal kan penyerahan. Setelah diserahkan, kan harusnya mereka pulang. Ini enggak. Karena urusannya udah domain kejaksaan. Iya, sudah domain kejaksaan. Tapi mobil tahanan sama penyidiknya itu bertahan. Sampai kemudian kami mendapatkan resmi ya, surat resmi bahwa itu tidak ditahan, baru mereka pulang. Oke, Bang. Gitu. Pak Yanto ada tanggapan nggak? Oh, harus ada. Harus ada. Tadi kan Pak Rafli menceritakan panjang gitu kan. Kalau ini itu dari sudut pandang sana. Iya, iya. Di dalam ini penyidikan ini selalu berhadapan pada sudut-sudut yang berbeda, Pak. Nah, sekarang saya akan ngomong dari sudut yang berbeda tadi. Iya, berbeda itu. Tadi kan kecenderungan mau nangkap buktinya apa, kita terus ditongkrongi terus gini. Kalau dari sudut pandang polisi, Pak, memang SOP-nya kayak gitu, Pak. Kalau dia dapat perintah sasarannya apa gitu ya. Itu yang harus dikerjakan. Selamat pagi rekan-rekan media sekalian. Terkait rilis pelimpahan berkas perkara atas nama Bapak Kanjeng Raden Mas Tumenggung Roy Suryo Notodiprojo atau Pak Roy Suryo dan berkas perkara T. Fauzia Tiasuma, pihak Kejaksaan Negeri Jakarta Selatan melalui Kejaksaan Negeri Jakarta Timur telah melakukan pelimpahan ke Pengadilan Negeri Jakarta Timur pada tanggal 23 Juni 2026 atau 3 hari yang lalu, dan oleh Panitera Muda Pidana kami, Pak Dudi, sudah dilakukan pemeriksaan terhadap berkas perkara dan dinyatakan lengkap
sesuai dengan checklist. Lalu oleh pimpinan setelah didaftarkan telah juga ditunjuk oleh majelis hakimnya. Perlu kami sampaikan di sini untuk perkaranya Pak Roy Suryo didaftar dengan nomor perkara 300 Pit B 2026 Pengadilan Negeri Jakarta Timur. Sedangkan untuk Tifa Ujia Tiasuma atau Dr. Tifa terdaftar dengan nomor perkara 301 Pit B 2026 Pengadilan Jakarta Timur. Ketua Pengadilan Negeri Jakarta Timur juga telah menunjuk majelis hakim yang akan menangani perkara ini. Majelis hakimnya sama, yaitu Ibu Kristina Endarwati SHMH sebagai hakim ketua, hakim anggota 1 Bapak Rudi Rapli Siregar SHMH, hakim anggota 2 Mathilda Kristina Katarina SHMH. Sedangkan panitera penggantinya ada beberapa orang yang ditunjuk, yaitu Ibu Erni SH, Hendra Gunawan SH, Asih Musyiroh SH, dan Joyo Supriyanto serta Ibu Juliana Maro Batubara. Terkait rencana sidang pertama untuk Dr. Tifa itu telah ditetapkan oleh majelis hakim akan diselenggarakan pada hari Kamis tanggal 2 Juli 2026 yang akan datang, dimulai pukul 9.00 WIB bertempat di ruang sidang utama atau ruang sidang Profesor Kusuma Atmaja di Pengadilan Negeri Jakarta Timur. Sedangkan untuk sidang Bapak Roy Suryo, oleh karena yang bersangkutan sampai hari ini masih mengajukan permohonan pra peradilan di Pengadilan Negeri Jakarta Selatan, maka majelis hakim untuk pokok perkara di Pengadilan Negeri Jakarta Timur belum bisa menetapkan hari sidangnya, karena sebagaimana ketentuan dalam pasal 163 ayat 1 huruf E KUHP yang sekarang, selama pemeriksaan pra peradilan masih berlangsung, maka pokok perkara tidak bisa dilaksanakan. Jadi nanti majelis hakim yang menangani perkara ini mungkin akan berkoordinasi dengan pihak Jakarta Selatan untuk menunggu putusan terhadap permohonan pra peradilan tersebut. Kami pikir demikian yang bisa kami jelaskan. Pada 7 Oktober 2025 ya, di RH Channel itu ditayangkan RRT. Jadi judulnya adalah Fakta yang Disembunyikan. RRT telusuri jejak Jokowi di Solo. Temukan ini di makam keluarganya. Ya, ini dia. Nah, ini dia di thumbnailnya itu. Ya, inilah dia. Ya, di thumbnailnya itu. Saya sangat menyayangkan ya. Ini Refli Harun katanya dokter hukum. Tifa ini katanya kedokteran. S1 kedokteran UGM lulusannya. Roy Suryo S1 Visipol UGM, mengaku peneliti. Tapi bayangkan ya, ini yang keduanya ini tidak ada ini. Ya, baik Tifa maupun Roy Suryo itu tidak ada di Google Scholar tulisannya apa. Ya, dirujuk orang juga nggak ada, Scopusnya nggak ada, di terregister namanya di universitas mana juga nggak ada sebagai dosen atau akademisi. Yang ada di akun Sinta ya, kan ada nomor induknya itu, gitu ya. Nah, mereka pergi ke makam keluarga besar Jokowi pada 7 Oktober 2025, bayangkan. Nah, di situ ya sangat disayangkan di sini Refli Harun ini ya, menggunakan RRT itu. Padahal saat itu sedang populernya RRT, Roy, Rismond dan Tifa. Tapi beruntung ya, foto saya itu tidak ada di sini. Ya, ditaruh. Tidak ada foto saya di sini. Ya, kalau sempat ada foto saya di thumbnailnya ini, untung aja ya tidak ada. Kalau sempat ada thumbnail wajah saya di situ, akan saya laporkan itu Refli Harun itu. Ya. Tidak beradabnya atau betapa biadabnya mereka datang ke kuburan dari keluarga besar seseorang dan ada celoteh-celoteh seperti Roy Suryo, Ibu Sambung katanya, karena kurang panjang katanya, mengolok-olok di depan kuburan keluarga besar seseorang. Apalagi ini keluarga besar Presiden Republik Indonesia yang ke-7 2 periode. Ya, belum lagi statement Tifa yang mengaku peneliti ini, peneliti abal-abal ini, ya, mengatakan memberikan hipotesis hanya dari usia orang tua, ya, dari Pak Jokowi 20 tahun, ayahanda, ibunda 18 tahun, itu tak lazim, maka dia hipotesiskan bahwa itu bukan orang tua kandung. Bayangkan, ini kan juga
propaganda politik orang ini untuk menghancurkan nama besar keluarga besar Pak Jokowi hanya karena usia 20 tahun ayahanda, 18 tahun ibunda. Ya, padahal hal tersebut ya lazim, sangat lazim. Kalau saya merujuk ke opung saya, opung Duli atau kakek, usia 20. Opung buru saya usia 17 menikah. Atau nenek saya 17 dan lahirlah bapak saya. Masa dari angka-angka itu, angka usia itu dikatakan tak lazim. Untung saja kalian tidak berada atau tidak mendatangi kuburan keluarga besar keluarga saya. Ya, untung saja yang kalian datangi kuburan atau makam dari keluarga besar Pak Jokowi yang dikenal sabar. Ya, sangat-sangat sabar. Kalau kalian datang dan memberikan statement kayak gitu di kuburan keluarga besar saya dan melakukan olok-olok seperti itu, ibu sambung karena kurang panjang statement mulutnya Rosilio, ya si peneliti abal-abal gadungan ini, dan Tifa memberikan hipotesis tak lazim dan dihipotesiskan itu bukan ayah atau ibu kandung. Kalau kalian datang dan memberikan statement seperti itu di depan kuburan keluarga saya tidak tahu. Saya pasti tidak akan sesabar keluarga besar Pak Jokowi. Saya pastikan saya tidak akan sesabar mereka. Ya, saya pastikan. Gitu. Ya, betapa kalian tidak beretika mengaku peneliti. Oke teman-teman, itulah tadi beberapa video yang bisa kita simak, yang bisa kita saksikan pada kesempatan kali ini. Dan gimana menurut kalian? Tadi Bung Ade Darmawan dan juga siapa namanya tadi ya? Lupa saya namanya, itu salah satu pengacara Roy Suryo kalau nggak salah ya. Hampir baku hantam loh. Tapi memang kasus ijazah Pak Jokowi ini sangat menyita dan menguras emosi masyarakat. Utamanya, ini sepertinya akan menjadi kekecewaan yang besar bagi masyarakat karena Pengadilan Negeri Jakarta Timur sudah menjelaskan bahwa sidangnya nanti tidak boleh live stream. Padahal masyarakat Indonesia ini Pak mau melihat Tifa di ruang sidang, mau melihat bagaimana ahli-ahli Pak Jokowi nanti membungkam omon-omon para peneliti abal-abal ini. Kenapa nggak bisa live stream? Ini kecewa penonton. Tapi semoga nanti ada tayangannya di TV ya, sehingga kita bisa menonton secara langsung gitu. Dan kita mungkin juga bisa live dari TV gitu. Atau kalau memang ada kesempatan nanti kita ke lokasi untuk live streaming ya kan. Tapi kayaknya sih akan dilarang masuk kalau bukan media resmi gitu. Media nasional lah. Karena ini kan kasusnya sangat sensitif dan banyak dari penonton YouTuber Nusantara itu sudah menanti sejak lama jalannya sidang ini. Tapi nanti kalau misalnya Pak Jokowi hadir sebagai saksi korban atau apapun itu statusnya, ya nanti kita akan mendampingi Bapak Jokowi juga nanti di pengadilan. Dan ini hari kedua kita akan mengunjungi beberapa lokasi dan kalau nggak salah hari ini Bapak Jokowi akan mendapatkan sebuah gelar penghormatan dari tokoh adat Lampung. Kalau saya nggak salah teman-teman ya, nanti kita akan update lagi. Nah, sebelum saya akhiri jangan lupa like, subscribe, dan share. Terima kasih sudah terus membersamai kami, terus mendukung kami, dan terus membuat kami bersemangat untuk membuat konten. Akhir kata, billahi taufiq wal hidayah. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Bye-bye.